Ini kebetulan ada program jaminan pensiun syariah sejahtera berbonus dana perlindungan COVID-19 ini. Ini sekarang usianya berapa, Mas? Sekarang usia saya 23, Pak. Lah kalau Mas Marvin 23 nanti merencanakan pensiun di usia berapa ya? 23 tambah 20 jadi 43. Itu skemanya seperti ini. Kalau Mas Marvin nabung di bank biasa, Iya. itu kan seumpama ya 1 juta sebulan sampai 3 bulan 1 juta 1 juta 1 juta. Itu kalau di bank biasa kan dapatnya cuma sesuai tabungannya. Ini seumpama ada kejadian tutup usia itu dapatnya ahli warisnya nanti 3 juta. Kalau di prudensial yang program Prucinta ini, itu kalau kita nabung 1 juta, 1 juta, 1 juta selama 3 bulan, dan nanti di bulan keempat ya ada tutup usia, itu akan mendapat 1 miliar. Ini itu 1 miliar itu kan tanggungan. Jadi nanti dari beberapa nasabah itu yang se-Indonesia itu banyak kan, itu seperti mereka saling tolong menolong. Begitu ada yang meninggal dunia atau kesusahan, itu akan diberikan santunan 1 miliar. Nah, itu ini nanti ada ketentuan juga, kalau sampai 70 tahun 300%, meninggal di bulan Ramadan 400%, jadi 3 miliar, 4 miliar. Tapi kan harapannya Mas Marvin di 20 tahun yang akan datang baik-baik saja. Maksudnya uangnya dikembalikan, jadi nggak ada klaim seperti itu. Ini kan namanya jaminan pensiun, jadi di hari tuanya nanti udah nggak kuat kerja, udah nggak bisa kerja seperti saat ini, itu ada jaminan pensiun. Jadi uangnya itu kita kembalikan plus 10%. Oh, ada plusnya itu 10% ya, Pak. 10%-nya karena pembayaran dengan rutin, aktif, nggak ada yang terlambat gitu. Oh iya. Ini kalau skemanya sebenarnya kalau Prucinta kan hanya 300.000 per bulan. Kalau sehari paling cuma 10.000. Nah, itu kan murah banget. Ya cukup. Kalau boleh tahu ini gaji Mas Marvin sebulan berapa? Ini kita coba berhitung ya. Gaji 1 bulan. Gaji Mas Marvin berapa 1 bulan? Kalau sudah termasuk gaji pokok dan lain-lain ya kira-kira sekitar 5 jutaan, Pak. Nah, itu 5 juta. 5 juta kan dipotong pengeluarannya berapa sebulan? Pengeluaran jenengan, pengeluaran. Kalau saya masih muda. Oh, masih muda, apa pengeluaran? Pengeluarannya nggak terlalu banyak sih, Pak. Ini kira-kira sekitar 2 jutaan per bulan. Berarti kan masih, kalau 2 juta pengeluaran total semua ini ya? Iya. Berarti kan masih tersisa 3 juta per bulan. Nah, kalau tersisa 3 juta apa enggak berniat ditabung? Oh, kalau itu pasti ada, Pak. Ini kita sebenarnya dari Prudensial ini menolong untuk menata. Kalau kita nabungnya terpaksa banyak gitu kan sulit. Kalau ini setiap bulan disisihkan sesuai kemampuan yang bisa disisihkan dari 3 juta ini, ya kan nanti di usia yang sudah tidak produktif gitu kan bisa menerima uang untuk usaha di kemudian hari. Nanti kalau sudah nggak kuat bekerja gitu kan bisa ada modal untuk usaha. Oh iya. Kalau untuk tabungan itu sebenarnya saya bingung mau dikemanakan ini, Pak, 3 juta ini. Yes. Soalnya banyak juga mungkin kayak asuransi juga mungkin yang saya dapat kabar-kabar dari televisi itu banyak yang gagal bayar karena asuransi. Oh, gagal klaim. Iya, gagal klaim. Jadi saya agak takut-takut kalau mau menginvestasikan ke asuransi. Betul, memang tidak bisa dipungkiri ada agent yang nakal. Katakanlah kalau di kampung ini saya 1.000 orang ada 1-2 yang aneh, yang memang tidak
sesuai dengan standar-standar umum. Jadi mungkin Mas Marvin ketemu sama mereka yang nakal, tapi kan tidak semua agent seperti itu. Nah, kita kan ada kantornya ini di Jombang, nanti bisa didatangi Mas Marvin di Ruko Cempaka. Di base camp kita juga di Banaran ada, nanti bisa kita konsultasikan di sana untuk mencari tahu sebenarnya prudensial itu seperti apa. Nanti bisa dicari tahu. Nah ini kalau jenengan 3 juta ini selama ini kemana investasi atau savingnya? Savingnya untuk sementara ini masih di bank dan juga saya masukkan ke mana itu? Ke bank saja sih sementara ini Pak. Soalnya untuk berinvestasi ke yang lain-lainnya masih takut. Jaga aman. Iya, jaga aman. Kalau di bank kan ya dari ini simulasi ini tadi 1 juta, umpamanya bisa mengisikan 1 juta, 1 juta. Jadi umpama di 3 bulan ini minimal tiap bulan kan ada potongan administrasi bank. Iya benar Pak. Ini nilai 3 juta juga akan berkurang. Nah kalau di prudensial di Prudinta itu 1 juta sama 1 juta, umpama ya 1 juta. Meskipun sama-sama 1 jutanya, ini kan tidak ada potongan bank tetap. Nah, lebih hebatnya lagi ini ada proteksi. Proteksi itu perlindungan. Jadi jenengan kalau selama bekerja ini, selama masa kerja ini terus ada apa-apanya nanti kita proteksi dengan jaminan tadi yang saya jelaskan. Jadi nilai plusnya di proteksi ini tadi. Proteksi ini merupakan kalau kita rasa aman, jadi nyaman dengan bekerja sudah ada yang cover. Mama kita nggak pengen sih kecelakaan, nggak pengen meninggal, ya baik-baik saja, tapi minimal rasa aman itu kan tercipta dari proteksi ini. Jadi nilai yang jenengan saving di bank itu kan diem 1 juta, 2 juta. Ini juga alangkah baiknya kalau saving di Prudensial kan itu ada proteksinya. Atau nanti bisa di yang saham ada, nanti kalau pengen saving di Prudensial yang model saham ada, nanti bisa ke Basecamp dengan bisa minta sosialisasi yang lebih jelas. Nah ini dengan posisi 3 juta ini dengan enaknya ikut yang 1 juta atau 2 juta itu cocok ini. Karena 3 juta ini uang nganggur kan, maksudnya sudah terlepas dari pengeluaran. Iya juga sih Pak, cuma mungkin saya masih coba mendalami dulu tentang Prudensial. Ya ini tidak harus saat ini. Jadi nanti jenengan memutuskan itu setelah benar-benar ngerti skema yang saya jelaskan kan baru pembuka. Untuk membuka pemahaman kalau sama-sama 3 jutanya, sisa dari setiap bulan itu bisa ditabung lewat bank konvensional yang ini, dan dia berkurang setiap bulan kan, tidak ada biaya administrasi, atau jenengan ke Prudensial ditabung plus proteksi, atau nanti kalau memang itu yang jenis Prudensial yang lainnya nanti bisa seperti saham itu, jadi fluktuatif naik turun. Tapi kalau amannya ya yang flat seperti ini. Jadi jenengan menabung dapat proteksi, uangnya juga nggak hilang di kemudian hari. Jadi memang kalau kita sih sulit sih menabung sendiri 3 juta, tak tabung 1 juta juga ada kebutuhan lain. Tapi kalau lewat ini kan jenengan seperti setengah dipaksa. Wayang bayar, tapi tidak masalah karena dipaksa itu untuk kebaikan jenengan di kemudian hari. Uangnya juga nggak hilang kok, plus dapat proteksi. Ya sampai ini mungkin ada yang Mas Marvin tanyakan. Gini Pak, saya mau tanya, seumpama ini saya ikut Prudensial dengan biaya per bulannya yang seumpama 300 mungkin ya, 300 yang nilai yang paling kecil kan gitu. Terus di kemudian hari saya mau meningkatkan polisnya, meningkatkan pembayarannya. Itu bisa atau enggak? Bisa, sangat bisa. Nanti kami akan membantu jenengan
paskan di mana. Tapi kalau seperti ini kan sudah tersisa 3 juta, jadi kemampuan jenengan paling enggak 1 juta atau 2 juta itu maksudnya uangnya juga kan buat jenengan sendiri Iya. di kemudian hari. Nah, angka baiknya pendidikan itu kalau 3 juta ini kan sudah keluar dari pendapatan, kurangi pengeluaran sudah sisa. Umpama ditabung pun ya dapatnya segitu, kurangi biaya-biaya bank setiap bulan kan berkurang. Nah, lebih baik kalau memang nanti berubah polis, sekarang umpamanya 300, besok 1 juta, besok 2 juta, karena memang mungkin masih belum mengerti atau belum paham, nggak apa-apa, nanti kita bantu. Jadi kita nanti di base camp sama di kantor ini nanti kita akan memberi sosialisasi. Jadi jenengan yang tidak jelas apa dibantu masalah klaim, masalah pengajuan proposal, sampai jenengan benar-benar mengerti tentang prudensial. Jadi nanti ambil polisnya kalau memang udah ngerti benar, sudah 100% memahami isi-isi pasal di polis itu seperti apa. Gitu. Saya juga dulu pernah mungkin pernah lihat beberapa di media sosial itu banyak yang nasabah asuransi yang kesulitan untuk ngeklaim polisnya. Kalau di Prudential bagaimana, Pak? Kalau di kami ya memang banyak agent ya, mungkin seperti tadi saya ceritakan dari 1.000 orang enak malingnya siji loro itu ya wajar. Karena kita kan ada kantor, ada base camp, jadi nggak usah khawatir. Ini pun nanti secara online ada di aplikasinya. Ada aplikasinya juga ya? Jadi pengecekannya lewat aplikasi. Jadi kami hanya membantu dengan masuk di aplikasi, mengklik bisa, terus mengecek bisa polisnya, terus sudah bayar beberapa atau detail dari itu nanti kita bantu. Jadi eranya sudah berubah, nggak seperti dulu bayarin yang agent terus disampaikan naik ke sana enggak. Oh gitu. Jadi semua lewat aplikasi. Iya, makanya enaknya kan gitu. Jadi tingkat kenyamanan nasabah juga enak. Sambil tiduran cek ini polis saya, ini saya sudah bayar yang berapa, itu sudah ada di aplikasi. Di aplikasi semua. Ya nanti kami bantu lah di kantor dan di base camp.